Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya sebagai pendeta ulama Kristiani secara terbuka ingin berbagi dari ayat-ayat, bukan ayat-ayat mayat, tetapi ayat-ayat kehidupan dari Amsal pasal yang ke-22 ayat 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Anda, siapapun juga, beragama apapun juga, belajar untuk terbuka di negara Pancasila, NKRI, yang pluralis, yang agamis, tetapi dipertanyakan moralnya. Karena saat ini Nusa Antara termasuk satu bangsa yang bisa disebut paling korup. Saya buka ini supaya Anda yang mempunyai jati diri, harga diri itu malu dan berani mengoreksi diri sebagai jantan kesatria Sri Kandi. Jangan marah, tetapi dengan rendah hati. Kalau toh itu betul, akui, lalu robah. Seperti yang Jokowi katakan, revolusi mental harus terjadi dan ulama segala agama itu adalah otaknya, kata si Rocky Gerung, yang sampai sekarang belum berani secara jantan mengatakan, aku itu beragama apa. Jadi tantangan buat Rocky yang memang menantang termasuk saya. Saya ingin berkenalan dengan Rocky Gerung di lahan yang saat ini disebut bagian Sentul City yang centil-centil. Secara moral, Rocky, ke Jakarta aku kan kembali. Tempat yang disebut tempat di mana warganya tidak merasa bahagia. Setelah yang nomor 2 itu disebutkan Jawa Barat, di mana gubernurnya sering sekali menampilkan cinta-cinta di media bersama sang istri. Tetapi toh dimasukkan oleh BPS, Badan Pengamat Sosial kah? Warganya tidak merasa bahagia. Tetapi nomor 1 adalah Banten. Jadi tolong, itu bukan dari saya, tetapi dari media-media yang disebut BPS Banten yang saya akan datangi kembali di tahun ini. Sementara saya sudah menjerit kepada Bapak Luhut, Bapak Presiden, saya akan mau dan rela dikarantina di Wisma Atlet kah? Atau di dekat Jalan Guntur. Tetapi jelas yang tidak berbayar itu. Karena memang saya ada di luar negeri. Tetapi bukan sebagai ulama yang banyak hartanya. Nah, di gambar yang Anda akan lihat itu, kembali tekanannya adalah didiklah anak-anak muda di jalan yang benar, yang lurus. Sehingga nanti menjadi orang yang disebut pemimpin umat, pemimpin rakyat, wakil rakyat, itu tidak bejat moralnya. Yang saya heran, orang-orang tua yang bisa tenang sejahtera melihat anaknya menjadi maling, pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Koruptor kan pengkhianat bangsa. Jadi bukan Belanda yang sebenarnya menyiksa rakyat kita, kata Bung Karno. Proklamator yang kemudian menetapkan bahwa NKRI itu dasarnya adalah Pancasila. Memang semuanya beragama, tetapi bukan negara agama. Anda dan Andi harus punya agama. Sehingga betul juga kalau dipertanyakan itu kepada Rocky Gerung yang saat ini menjadi primadona
dari kelompok yang tidak menyukai Pancasila. Di situ memang dipertanyakan kepada Egy Sujana juga, yang terus berlagak halus di dalam bicara. Tetapi memang nampak bulus-bulusnya pada waktu dia mencoba bertentangan dengan Habib Ben yang mengaku keturunan Nabi, tetapi mengaku juga dia tidak berani disebut ulama yang disembah-sembah oleh orang-orang yang sebenarnya juga menunjukkan kedunguannya, memakai istilah daripada Rocky Gerung. Erik Kartawijaya pernah memang menduduki tempat yang luar biasa dipercaya di kelompoknya Lim Swee Leong, salah seorang konglomerat yang memang juga kontroversi. Tetapi pada waktu Erik Kartawijaya itu diberikan tempat yang basah menurut bahasa kotor di dalam usaha-usaha yang ada di tanah air, Erik bertanya kepada saya, kok kenal gak ada majelis yang namanya ini? Ya kenal, masih saudara, saya bilang. Tapi kok dia bisa menerima tawaran menjadi orang kunci yang kemudian mengurusi bagian yang basah? Lalu saya tanya, Rick, yang disebut basah itu apa? Ya tempat bermain dengan segala macam bentuk kotor. Itulah Erik yang memang pada waktu awal pertama di dalam sebuah gereja yang cukup kecil, Erik pernah menangis karena ada seorang pemimpin gereja itu yang mengatakan, kalian punya kegiatan di remaja itu seperti karung bocor yang hanya kemudian ada anggarannya, tetapi hasilnya nol puntul. Nangis Erik, tapi mungkin dia sekarang sudah menjadi pendeta di Australia, bisa lupa. Karena ternyata sekarang banyak orang yang lupa akan masa lalu. Padahal masa lalu itu adalah satu hal yang Anda bisa menelusuri siapakah yang saat ini menjadi ulama segala agama. Apakah latar belakangnya preman, buaya, lalu orang-orang yang sebenarnya mentalnya rusak. Terlebih-lebih cukong-cukong yang saat ini banyak yang menjadi ulama segala agama. Aneh bukan? Lalu mereka memang mengatakan, saya sudah menerima dan menerima juru selamat saya. Lalu Anda menerima begitu saja. Rekam jejak itu penting. Jadi benar kalau saat ini si Adi Marsadi itu yang mengatakan, uangnya daripada anak presiden itu dari mana? Dilacak sampai mana? Tapi kelihatan bahwa pelacakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di mana si Ruhut yang memang juga tukang loncat-loncat ada benarnya. Kamu yang melaporkan anak presiden harus berani di BAP. Begitu kamu ternyata menuduh, memfitnah, kamu akan dituntut 10 tahun penjara. Ketakutan. Ini kita lihat kotornya cara bertindak dari orang-orang tertentu di negara yang namanya agamis. Bau amis. Didiklah anak mudamu sejak masih mudanya. Supaya kemudian kita lihat di sini, agar mereka itu mempunyai harga diri. Sehingga tidak pernah menjual ayat-ayat kalau pada waktu menjadi ulama. Tidak juga berkhianat pada waktu jadi pejabat. Dan tentunya juga tidak akan menjadi pejabat gak benur. Gak benar. Yang terus bermain kata halus di muka, di kata-katanya. Busuk di dalam hatinya. Yang menghasut. Yang memfitnah. Yang terus membuat tega-teganya rakyatnya menjadi garong-garong. Maka saat ini disebutkan di dalam Yesaya pasal 9, 14, 15.
Orang-orang terhormat yang menjadi pemimpin itu adalah ular kepala beludak. Dan lebih ngeri lagi, ekornya adalah ulama segala agama yang mengajarkan dusta-dusta. Sehingga rakyatnya itu kena narkoba. Di dalam Yeremia pasal 6 ayat 13 dikatakan, dari yang kecil sampai tua bangka mencari untung. Jadi kalau masalah COVID, masalah yang disebut saat ini, virus Omikron, justru di waktu itulah pengkhianat bangsa yang terhormat itu bisa mencekik rakyatnya sendiri. Di mana saya berteriak, ke Jakarta aku kan kembali. Setelah dikarantina 10 hari, 14 hari, ataukah 5 hari? Si Andi keluar dari karantina yang tidak berbayar. Wahai Pak Luhut, wahai Presiden Jokowi. Karena si Andi itu adalah memang ulama Kristiani yang tidak punya duit. Bukan di Karang. Tetapi setelah selesai di karantina, aku akan pergi ke Banten, ke desa Cimaung, untuk mempraktekkan yang namanya mencintai sesama yang tidak seagama. Tetapi bagiku, rakyat Banten yang tidak punya kebahagiaan itu adalah bagian cinta dari Allah Maha Cinta dari sorga yang turun menjadi manusia. Tinggal bersama-sama dengan Andi dan Anda sebagai Immanuel. Maka biarlah kita lihat yang kedua. Hati-hati pada waktu saat ini. Semua orang beragama itu bermain prinsipial. Ayat-ayat dikeluarkan. Tetapi ayat-ayat kitab suci Anda itu sudah Anda nodai dengan pikiran dan keinginan yang jorok. Hati-hati, semuanya berbicara prinsipial. Lalu khotbah, tausiah, ceramah, kuliah hanyalah teoretikal. Mengasihi bangsa, membela rakyat, lalu kemudian membuka tempat-tempat yang disebut tempat ibadah. Sekolah-sekolah yang disebut sekolah-sekolah agama. Ternyata yang memimpin, yang memilikinya itu adalah serigala berbulu ulama segala agama. Anak-anak kecilnya diperkosa, ditipu dengan hal-hal yang berbau sorga. Tambah membanyak. Sehingga kemudian yang terang-terangan mengatakan adalah Rudy Kamli. Dari channel Anak Bangsa yang mengatakan harusnya dikebiri. Bahkan harusnya dihukum mati. Manusia-manusia bejat secara moral. Tetapi saat ini malah dibela oleh umatnya yang memang dungu-dungu. Kata si Rocky Gerung. Yang tidak ketahuan agamanya yang dia miliki itu apa. Erik Kartawijaya. Yang saya banggakan. Waktu dia kerja. Dia menjadi manajer yang dipercaya. Nah, itulah. Maaf kalau Erik juga tidak mengakui bahwa saya adalah pembimbing yang mengarahkan dia. Yang saat ini menjadi pendeta di Australia. Dan dia saat ini begitu cakap juga berbagi ayat-ayat itu di dalam khotbah-khotbah yang menarik. Tetapi tetap saya ingatkan. Hati-hati Erik, agar tetap kamu ada di jalur rendah hati. Di jalur bahwa yang engkau katakan itu bukan untuk menyenangkan jemaat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan mari kita melihat apa yang saya mau bagikan kepada Anda. Di dalam tayangan ini. Di YouTube yang kemudian saya harapkan Anda viralkan. Negatif atau positif. Silakan. Karena saya terbuka untuk menerima tembakan-tembakan yang tidak fair. Erik di tempat kediamannya.
masih muda, tetapi bisa mempunyai rumah yang indah. Dan puji Tuhan, ada pendeta Esen yang memang saat ini menjadi pendeta di GKI Halimon. Di tempat yang dulu saya mau melayani di situ karena tidak ada orang yang punya titel. Lalu yang paling muka itu adalah Gunawan yang sekarang dipercaya untuk menjalankan roda yang banyak uangnya di BPK penabur yang kinclong. Di tengah itu Puji, orang daripada Jawa Timur. Indah di gereja GKI Halimun. Bergambar dengan beberapa orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Dengan majelisnya. Di situ memang banyak. Ada orang Batak, ada orang Ambon. Jadi Tony namanya. Guru sekolah minggu. Saya senang berada dengan adik-adik itu. Bagian daripada PIK. Bagian daripada majelis. Dan biarlah doakan. Betapa senang saya berfoto dengan adik bimbingan. Betapa bangga saya melihat orang menyanyi. Dan itu tata usaha dari GKI Halimut. Selamat yang sebelah pakai baju hitam itu sudah meninggal. Dan heran ada waktunya kita melihat gereja gede di Kemayoran. Kenangan saya dengan ibu-ibu tua yang saya bimbing. Jadi memang pada waktu saya menyatakan sesuatu, seperti saya nyatakan yang namanya itu Erik Oswari, dia dipercaya untuk menentukan apa yang akan diajarkan di sekolah teologi. Bagian kaum ibu, tua-tua, tetapi merekalah yang saya cintai. Dari situ GKI Halimun adalah bagian saya. Saya ingin juga kadang-kadang khotbah di Halimun. Bukan jual diri. Tetapi itulah tanda bahwa saya mencintai GKI Halimun. Semua karena anugerahnya. Ibu Lani Prayogo. Bagian daripada pembinaan iman Kristiani. Kaum ibu. Ini bisa disebut murid saya. Anda lihat. Murid-muridku itu tua. Bagian yang saya banggakan. Apakah saya tidak boleh berbangga-bangga? Bukan berjumawa-jumawa. Mereka adalah bagian daripada gereja yang setia. Karena tekanan saya kepada remaja dahulu itu adalah satu, setia kepada gerejamu. Satu, setia pada persekutuanmu. Bukan jalan kemana-mana seperti saat ini. Dan pendeta setempat, gembala setempat harus berani menegur. Karena umat yang suka jajan kemana-mana nantinya akan menjadi Yudas yang mengkhianati. Makan bersama itu bagian daripada persaudaraan. Jangan dijadikan tempat di mana gereja itu tempat orang rakus makan-makan tanpa bayar. Ibu Pani yang di tengah. Dan ini saya ke bawah dengan security, penjaga keamanan. Dan mereka tahu bahwa saya mencintai mereka juga. Bukan orang Kristen. Itulah apa artinya. Didiklah anak mudamu supaya ada di jalan yang benar. Andi namanya. Ini saya supaya lupa namanya. Dekat dengan saya. Seperti Eka Dharma Putra almarhum mengatakan. Paling sakit hati kalau aku sebagai pendeta disebut tidak peduli kepada orang kecil miskin. Itu Eka Dharma. Dan ini yang namanya Christian Kartawijaya. Adiknya Erik Kartawijaya. Saat ini dia menduduki posisi penting. Kalau tidak salah masih tetap adanya di apa? Namanya semen. Ya, 3 roda itu. Nah ini yang selalu juga muncul. Namanya saya tidak tahu, lupa. Puji Tuhan. Indah kenangan dengan remaja yang saya bimbing. Dan ini seorang pengacara namanya Boyke. Yang memang sampai saat ini dia sangat ingin dekat dengan saya.
Pak Andi dikenal adalah pendeta yang gebrak mimbar. Kalau mau ingat siapa yang namanya Andi Stefanus, itu yang khotbahnya gebrak mimbar. Seorang pengacara yang pernah bersalamannya juga dengan seorang diktator itu. Di GKI Halimun, ini Liu yang suami dan anaknya dipanggil Tuhan melalui COVID Corona. Pujiono, bagian yang tadi saya bilang. Dan ini seorang yang kemudian didoakan oleh yang namanya Chunwi. Itulah bagian dari pembinaan moral yang saya didikan kepada anak-anak remaja. Dahulu kala, bagian pembangunan remaja yang ada di naungan BPK Penabur. Mencintai kura-kura. Lalu disinilah saudaraku saya ingin berbagi kepada Anda. Sekarang mereka umurnya kira-kira 50 tahun ke atas. Denny Sumantri dengan pendeta yang namanya Fritz Knight Boho dari Kupang Roti sana. Kami berkumpul, Aryani yang sedang melipat tangannya. Kami berkumpul untuk saya kembali mengarahkan. Kalian sudah punya prinsip setia, jujur, lalu cinta sesama. Denny Sumantri dengan Pastor Fritz Knight Boho yang pintar bermain musik. Saudara, untuk apa Anda menjadi gembala? Pemberita Injil. Jikalau kata Aristarkus mengatakan, saat ini motivasi orang menjadi pendeta dan yang namanya penginjil itu sudah bok-brok. Jangan kemudian Anda berlawanan dengan saya. Tanyakan kepada Aristarkus yang mungkin sekarang ada di sorga. Aristarkuslah yang membuat UKRIDA, Universitas Kristen Jakarta itu kinclong kedokterannya. Lihat bagian daripada Kali Cisadane. Disitulah saya berteriak-teriak kepada bimbingan-bimbingan saya. Mari kita selamatkan Kali Cisadane. Memang saya selalu melotot. Saya bisa bercanda. Seperti UAS saya bisa. Seperti Lumo Indong bisa. Tetapi bagi saya, kok bisa berlucu-lucuan di dalam khotbah tausiah? Nggak buat saya. Hanya saya akan lucu-lucuan kalau lagi main sandiwara. Selamatkan Kali Cisadane, wahai rakyat yang agamis. Tetapi kalian lihat sungainya begitu kotor Kali Cisadane. Lalu dibiarkan. Bagian kenangan dengan remaja pembangunan. Bagian daripada BPK Penabur. Saya selalu menyakiti hati mereka untuk kemudian mau memperjuangkan penyelamatan Kali Cisadane. Wahai Pamong, wahai Cukong. Lalu Denny memang mendidik anak-anak remaja itu. Cinta Tuhan ya. Saya selalu juga mengingatkan dan Denny yang mengatakan, kok Andi tidak mau kita hanya sebagai teman, sebagai saudara di dalam Tuhan. Yang kita disatukan di dalam darah Yesus yang maha kaya Allah Putra. Turun ke bumi menjadi Papa untuk mencintai Anda dan Andi. Aryani, bagian yang saya banggakan sebagai mantan remaja pembangunan. Peranan Handi itu bukan bagian daripada didikan saya, tetapi setia. Denny dengan Aryani melewati sungai yang memberikan rasa takut kepada dokter sendiri. Dokter yang akan pergi untuk mengadakan bakti sosial, ketakutan, gak berani naik getek di sungai Cisadane. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah bagian ini menjadi bagian yang Anda juga bisa tersentuh.
Lalu Anda sadar untuk menyelamatkan Kali Cisadane yang disebutkan oleh Aryo, anaknya pendekar Kali Pesanggerahan Haji Khairuddin, bukan pendeta Khairuddin. Tengok orang menyeberang Kali Cisadane untuk pergi ke daerah Kelor yang sampai saat ini juga sedang dihancur leburkan. Bantarannya habis. Lalu pabrik-pabrik mengeluarkan asap yang meracuni hidung, mata, dan kemudian paru-paru. Kok dibiarkan, wahai Menteri Lingkungan Hidup? Wahai Menteri Kesehatan? Wahai pamong-pamong, apakah buta nuranimu membuat buta mata-mata jasmanimu? Selamatkan Kali Cisadane dengan bantarannya. Kami makan bersama memang. Aryani yang saya banggakan. Karena dia mengikuti apa yang saya katakan. Aryani, jangan lupakan yang namanya Desa Kelor. Bersama Lia, yang memang saya juga titipkan kepada Aryani. Tetap harus dididik. Supaya menjadi orang sukses yang rendah hati. Makan bersama di hari yang sudah menuju jam 11 malam. Padahal Aryani sudah punya anak. Tetap dia mengorbankan diri untuk pergi ke Kelor, menyeberangi sungai Kali Cisadane. Karena cinta kepada Tuhannya dinyatakan dengan mencintai remaja yang papa-papa. Denny Sumantri doakan. Karena tetap godaan itu banyak sekali. Hati-hati. Denny kalau makan jangan kebanyakan. Indah kenanganku dengan mantan-mantan yang disebut remaja pembangunan. Bagaimana Anda, wahai ulama segala agama? Apakah Anda berani mengatakan juga bahwa Anda tidak seperti yang namanya serigala berbulu ulama? Mengkhotbahkan, melayani, ternyata Anda itu dengan adik hanya serigala yang menghisap darah dan susu. Dan ini adalah keluarga daripada yang namanya Adri, tetapi hanya bagian sedikit. Daniel Bulu akhirnya berbagi kasih melalui firman Tuhan di Kelor. Tetapi sekarang dia bergabung dengan apa yang namanya gereja besar dari Stephen Tong. Yang dari penginjil menjadi pendeta. Cohin yang dipercaya untuk menjalankan roda pertanggungjawaban BPK Penabur. Tetap kepada Cohin juga saya berkata, hati-hati Cohin. Di mana ada harta, di situ bisa-bisa hatiku itu menjual diri kepada yang namanya pengkhianatan akan pelayanan Tuhan. Yang cuma-cuma. Dan dari sini kita bisa melihat, yang namanya serigala berbulu pendeta itu bermain kata-kata. Demi Tuhan, demi Tuhan. Tetapi sebenarnya demi ego dirinya yang penuh dengan keserakan. Indahnya, aku berfoto dengan Cohin. Aku berfoto dengan Daniel Buru yang disaksikan oleh anak Kiai Saleh Suaidi. Kalau saya pulang ke Jakarta, memang ada bagian daripada remaja yang sekarang sudah tua-tua. Itu kemudian ya memang saya ditraktir sama adik-adik rohani saya. Jimmy Sutanto yang sekarang ada di Australia. Kami tertawa tanpa dusta. Yang paling ujung itu adalah Hen Darwin. Ini Riani. Yang menjadi orang yang disebut juga suka melihat apa yang disebut tata buku. Dan Riani memang berkata yang pakai baju merah ini. Kok apakah ada pengusaha Kristen yang jujur? Riani yang berkata kepada saya.
satu hal yang menyakitkan. Kenapa Riani bisa bertanya begitu? Karena saya didik 3 hal. 1, kejujuran. 2, kesetiaan. 3, cinta sesama. Mengunjungi yang tua. Mengunjungi adik-adiknya yang lain. Indah, indah. Pada waktu pemimpin ulama itu mempunyai moral. Gary yang sekarang ada di Australia. Doakan, anaknya sudah besar. Jamie, bukan Jimmy, ini si Jamie Sutanto namanya, di Australia. Jamie, kalau kamu melihat tayangan ini, sadar dan ingatlah, aku membimbingmu untuk menjadi orang yang tetap jujur, setia, dan cinta sesama. Jamie sebelum pergi ke Australia, dia memberikan kira-kira 2 juta rupiah. Anak-anak yang saya didik itu mencangkul. Lalu mengunjungi saudara seimannya yang tak berdaya. Itulah yang saya tanamkan. Mendoakan mereka yang ada di dalam derita air mata. Itulah tugas ulama segala agama, bukan khotbah, bukan tausiah, tetapi menjadi teladan. Menyeberangi kali Cisadane yang airnya kotor karena limbah-limbah yang dikeluarkan oleh cukong-cukong yang serakah. Selamatkan kali Cisadane bagian daripada pemotivasian saya kepada gereja, kepada remaja-remaja gereja. Daniel Bulu yang saat ini juga membuka usahanya di Papua. Tetap saya katakan kepada Daniel Bulu juga, hati-hati. Nah, ini yang namanya Sunarto, ya, senimannya ya daripada remaja pembangunan. Saya melihat bagaimana mereka tanpa saya pergi untuk mengunjungi sesamanya yang menderita. Bangga saya. Apakah salah kalau saya berbangga-bangga dengan adik bimbingan saya? Dan disinilah Muhede dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bogor. Ibu yang bernama saya lupa itu. Ya, adanya di Australia. Ibu Esther. Dan Lim Simpo yang saat ini juga adanya di Australia. Remaja Bogor Sidang Jemaat Allah dengan yang namanya Raymond Muhede. Memang Raymond Muhede kemudian punya kesadaran. Ko Andi mengajarkan kita untuk menghargai gereja yang berbeda doktrinnya. Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem, di mana Jenderal Mantiri ada di sana. Jadi kalau menurut apa yang saya dengar, Jenderal Mantiri juga punya titel pendeta. Raymond Muhede yang saya banggakan. Karena pada akhirnya dia mengatakan melalui Ko Andi, saya bisa melihat di luar sidang jemaat Allah itu ada saudara seiman yang tidak perlu dihina, dilecehkan, tetapi dihargai pada waktu moral Kristennya jelas. Tidak menjadikan rumah Allah itu tempat dagangan. Tidak menjadikan rumah Tuhan itu tempat mencari untung. Di Gereja Sidang Jemaat Allah Bogor Bethlehem, saya abadikan, saya bagikan kepada Anda. Saya coba kemudian berpose di mimbarnya pendeta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bogor. Tetap doa saya. Dan ini bagian kembali dari Gereja Halimun dengan yang duduk di kursi roda itu adalah Liman Suhendra. Yang betul-betul mencintai pendeta, yang dia tahu bahwa banyak pendeta itu betul-betul memalukan juga. Ini Anda tahu Robert Lea
yang memang pernah saya bimbing sebentar. Tetapi saya ingatkan tetap juga kepada Robert Lea itu. Jangan kau jual Injil. Dan ini yang bernama Rudy Complete. Yang berkata Koko memang akan tetap kecil. Karena Koko itu pegang fundament betul-betul. Maka yang namanya kesuksesan di dunia yang penuh dengan tipu daya itu, Koko tetap kecil. Terima kasih Rudy Complete Januar. Dan Anda lihat, setiap remaja saya dorong untuk berkotor-kotor tangan. Mencintai tanah airnya. Bukan menjadi pengkhianat tanah airnya. Tengok dan tengok. Bagaimana saya membina remaja masa depan. Melina yang pernah kerja di namanya itu Freeport. Dia kakak kelasnya dari Ahok di Trisakti. Dan ini pendeta yang memang kemudian saya kecam. Karena dia mengajarkan sesuatu yang membuat cacat. Moral Kristiani. Saya harus terbuka. Tetapi saya tetap mencintainya. Di Kelor, tetap saya bukan membangun beton, tetapi bilik dan bangunan daripada bambu. Mental Anda dengan Andi harus tetap dijaga. Bukan pada waktu Anda kemudian menjadi pendeta, gembala, Anda menjadi serigala. Seperti Yeskel pasal 34 ayat 1-5. Anda menghisap darah dan susu daripada domba yang Anda tidak gembalakan dengan benar. Sadar wahai ulama segala agama. Anda menjadi ulama bukan untuk menggendutkan perut Anda. Anda menjadi ulama bukan untuk menjadi badut-badut yang tertawa-tawa di dalam khotbahnya, tausiahnya. Lewati kali Cisadane. Renungkan bahwa betapa pengkhianatan terjadi. Kiranya Tuhan memberikan kepada Anda saat ini kesempatan. Merenungkan. Karena Kelor itu hanya ada di seberang Bandara Soekarno-Hatta. Tengok orang miskin. Itulah bangsamu. Mari kita seberangi sungai Kali Cisadane. Pulang ke tempat masing-masing, renungkan bahwa Kali Cisadane dengan bantarannya memerlukan Anda para ulama segala agama. Jangan membiarkan sementara Anda tetap berkhotbah dengan lucu-lucuan badut rohani di remaja yang namanya sidang jemaat Allah. Ada memang yang disebut satu altar calling, pemanggilan, supaya mereka sadar akan apa yang disebut menerima Tuhan Juru Selamat. Pada akhirnya kami berpisah kembali. Dan hari ini saya pergi ke daerah yang disebut daerah di atas Redland Tanah Abang, menghantarkan Yoki adik ipar saya. Bertemu dengan orang-orang di sekitar yang disebut tadi bagian daripada Tanah Abang. Yang namanya Anne, istrinya, dengan Sam dekat Jalan Lin. Saya langsung mendoakan. Tuhan, berkatilah Susan dengan suaminya Sam. Mereka tertawa karena disitulah ada ungkapan doa yang didasarkan cinta dari sorga yang maha mulia. Dan pada akhirnya hampir terakhir, saya kemudian mengunjungi rumah seorang Meksiko yang bernama Leo Duran. Besar. Tadinya dia adalah imigran gelap. Lalu kemudian Tuhan memberikan kesempatan dia. Leo Duran dengan anjing-anjingnya yang saya katakan, Leo, anjingmu harus diajar. Jangan jadi anjing cerewet. Gonggongin aku terus. Tetapi Leo yang baru bertemu dengan saya sudah menunjukkan bahwa dia bisa menerima saya.
Itulah indahnya pergaulan saya di Amerika. Leo yang baru bertemu dengan saya minta untuk memfotokan saya. Senang. Hari ini jam 8 lebih saya mengunjungi rumah Leo untuk kemudian menyeruput kopinya. Tuhan memberkati. Doakan Leo Duran. Nah, umurnya hanya beberapa tahun lebih rendah. Dewi, yang menjadi istri daripada Puji, yang tadi ada titelnya SH. Tuhan memberkati. Kembali aku ke Jakarta. Dan yang pakai batik adalah yang namanya Yong Kami menjadi dosen bahasa Indonesia di San Diego San Diego University. Pak Suhaidi yang berkumis menyaksikan. Sehingga saya katakan kepada Pak Suhaidi, doakan saya. Apapun yang saya harus terima, difitnah, diomong-omongi, bahwa saya adalah seorang yang keras. Ya, itu sama dengan Refli Kadrun yang kemudian kata, ya be, saya senang mendengar Babe Ridwan Saidi kalau ketawa. Orang tua yang saya sebut tidak tahu diri tertawa di televisi, di acaranya Refli Kadrun, yang pada kenyataannya pada waktu dipercaya oleh yang namanya Jokowi yang saat ini belum ketahuan jahatnya, pengkhianatannya. Toh Refli Harun saat ini menjadi pelawan oposisi daripada Jokowi bersama Karni Ilyas, Hersu Beno, yang semuanya adalah barisan sakit hati dengan Risa Ramli. Pak Suhaidi yang berkumis itu adalah anak Kiai Saleh Suhaidi. Di mana Siwa Besikah, seorang Ambon yang kemudian meminta kepada Bapak Saleh Suhaidi, Kiai, yang menjadi guru spiritualnya daripada proklamator Pancasila Soekarno. Maka Marabesi mempunyai embel-embel lagi adalah Marabesi Suhaidi kah? Saya lupa, maafkan, saya sudah 74 tahun umurnya. Didiklah anak-anak mudamu, wahai ulama segala agama, di tempat-tempat kamu beragama. Ada yang begitu keterlaluan, menjadi radikal-radikal. Sementara memang kemudian Karni Ilyas mengatakan, radikal itu baik. Lalu kemudian diterjemahnya ada radis. Orang yang memegang apa yang disebut keyakinan. Dan tidak salah. Saya pun orang Kristen yang memegang fundamental. Apa yang menjadi satu prinsipial kekristenan. Firman Tuhan Alkitab. Tetapi harus juga saya jujur mengatakan kepada Anda. Penginjil, pengkhotbah, pendeta, pastor, ustadz, haji, yang kemudian habaib, di mana habaib band bertegang-tegangan dengan si Egy Sujana, yang kemudian memang berlagak begitu sabar segala macam, tetapi tetap di dalam perdebatannya yang dipandu oleh Tewu, pendeta itu, nampak jelas bahwa Egy bukanlah seorang agamis yang jujur. Dia tetap mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Lalu padahal di dalam perdebatan itu juga saya melihat Egy Sujana adalah pengacara agamis yang tetap memang cerdik, tetapi menjadi picik karena licik. Doakan. Karena tetap orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Anda, wahai orang-orang beragama. Maka tidak mungkin Anda akan tega melihat negara kesatuan NKRI itu porak-poranda. Dan pada saat itu memang kemungkinannya porak-poranda itu selalu ada. Doakan Jokowi agar Jokowi juga bertindak tegas. Doakan supaya Jenderal Dudung dengan Panglima Andika itu tegas. Karena terakhir saya baca, tidak boleh Anda bermain-main lemas dengan orang-orang yang akan mengkhianati NKRI Pancasila. Dan saat ini, termasuk yang namanya kadrun-kadrun itu, selalu berbicara bahwa Pancasila dan undang-undang itu harus ada perubahan. Dari negara Pancasila, jelas mereka ingin bahwa negara yang banyak orang yang namanya non-Kristen itu menjadi penguasa. Mereka tidak berani mengatakan menjadi penjajah atas bangsanya sendiri. Tetapi Soekarno, proklamator yang menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasilanya, berkata, "Aku melawan penjajah Belanda. Kalian akan melawan bangsamu sendiri yang berlagak agamis, tetapi mengkhianati apa yang sudah ditetapkan. Negara Pancasila yang pluralis, di mana Anda dan Andi harus bisa saling menghormati, menghargai." Tengok, apakah Egy, apakah Hersubeno, Refli Kadrun, Ridwan Saidi menghormati perbedaan? Di mulut secara teoretikal mengatakan menghormati, akan melindungi minoritas. Belum jadi benar-benar mendirikan yang namanya rumah ibadah lain, tidak boleh. Jadi betul-betul radikalis, agamis itu akan menjadi ular-ular beludak, di mana pemimpin ulamanya itu berdusta di dalam cinta. Mari kita doakan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Amin.